Renungan Hari Minggu Prapaskah kelima tahun B. Kehilangan yang menghasilkan banyak buah. Bacaan pertama diambil dari kitab Nabi Yeremia bab 31 ayat 31 sampai 34. Bacaan kedua dari surat kepada orang Ibrani bab 5 ayat 7 sampai 9. Dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 12 ayat 20 sampai 33. Saudara-saudariku terkasih, dalam pekan terakhir masa Prapaskah ini, 3 bacaan hari ini tampil dan memberikan ajakan kehidupan kepada kita yang sedang mempersiapkan perayaan kemuliaan Kristus. Nabi Yeremia sebagai nabi yang ditunjuk Allah untuk mewartakan sabda Allah di Yerusalem pada masa yang sangat krisis dalam sejarah bangsa Yahudi, di mana perjanjian Allah yang diberikan kepada Musa di atas Gunung Sinai diinjak-injak dan dihancurkan oleh para pemimpinnya yang seharusnya menjadi contoh yang baik bagi bawahannya. Mereka lebih berminat pada soal politik ketimbang melayani Allah dan sesama. Nabi Yeremia tampil menyuarakan Allah bahwa akan datang waktunya Allah akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Isi perjanjian yang baru yakni, "Aku akan menaruh Tauratku ke dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Aku tidak akan mengingat dosa mereka." Dalam perjanjian ini Allah menunjukkan dirinya sebagai pribadi yang sungguh penuh kasih dan sangat memperhatikan umatnya. Dan sebaliknya, umat dituntut untuk mengenal dan mencintai Allah dengan segenap hati sebagai satu-satunya sumber hidup mereka. Allah yang sama adalah Allah yang rahim, Allah yang benar-benar maha rahim, penuh pengampunan. Saudara-saudariku terkasih, penyusun surat kepada orang Ibrani mengemukakan salah satu contoh ketaatan Kristus yang luar biasa. Ia tidak berdosa, tidak ada kejahatan yang perlu disesali. Akan tetapi, Allah Bapa menghendaki agar Kristus harus mengalami segala derita, penghinaan dan kematian di salib. Inilah model kepatuhan yang sulit dicari. Model kepatuhan ini menjadi model pembaruan perjanjian lama. Maka apa bukti kepatuhan yang ditunjukkan oleh Kristus? Dia bukan hanya berbicara, tetapi ia menunjukkannya dengan penyerahan dirinya secara total. Karena itu, Santo Yohanes menampilkan Kristus sebagai biji gandum yang harus mati untuk menghasilkan banyak buah keselamatan bagi umat manusia yang percaya kepadanya. Untuk sampai pada tahap ini, syaratnya adalah ketaatan total kepada kehendak Allah. Barang siapa mencintai nyawanya akan kehilangan nyawanya, tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Apa yang dimaksudkan oleh Yesus dengan ungkapan di atas ini? Jawabannya adalah tanpa kematian tidak ada kehidupan. Orang harus mati baru mengalami kehidupan. Tiada kemuliaan tanpa kematian. Untuk mencapai titik kemuliaan, puncak kemuliaan, jalan satu-satunya yang harus ditempuh adalah kematian. Dan tiada kebesaran tanpa pelayanan. Orang dipanggil bukan untuk membesarkan diri, tetapi merendahkan diri untuk melayani. Maka Yesus mengidentikan dirinya dengan biji gandum. Jika biji gandum itu disimpan saja, ia tidak akan menghasilkan buah. Tetapi jika biji gandum itu ditanam,
akan menghasilkan buah 100 kali lipat, buah keselamatan yang berlimpah-limpah. Saudara-saudariku terkasih, apa pesan keselamatan untuk kita dari sabda Tuhan pada pekan ini? Pertama, buah keselamatan diperoleh manusia melalui sikap cinta akan Allah, ketaatan manusia kepada perintah-perintah Allah, dan berusaha untuk menciptakan hubungan yang baik dengan Allah dan sesama. Syaratnya adalah butuh pertobatan yang sejati, pertobatan yang muncul dari hati nurani. Kedua, kita dituntut sikap penyerahan diri seperti Kristus sebagai wujud tanggung jawab kita. Kita harus mempersembahkan diri kita untuk Tuhan dan sesama melalui pelayanan yang sederhana tetapi memberi hidup yang menggembirakan. Ketiga, kita dituntut sikap kemartiran, rela menyerahkan hidup demi keselamatan umat manusia, sesama, anggota keluarga, dan gereja. Rela untuk membuang ego kita dan menyangkal diri, dan rela dipanggil untuk melayani. Kita dituntut untuk mencurahkan perhatian kita untuk melayani Tuhan dan sesama. Semoga kita mampu